Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setiap paviliun yang diciptakan oleh Lin Tian, itu bukan hanya berfungsi begitu saja. Contohnya adalah paviliun bunga, yang mana isinya adalah wanita semua. Tugas mereka mengumpulkan informasi, karena wanita lebih mudah menarik informasi dari orang lain tanpa kesulitan. Karena tidak ada pria yang bisa menahan godaan dari setiap wanita dari paviliun bunga, apalagi itu dipimpin oleh Bai Ying sekarang. Baguslah, kalau begitu kami akan mengatur pasukan kami dulu, dan besok barulah kita mengadakan rapat antara kita saja, ucap Zhao Lu. Mendengar saran itu, baik itu Bai Ying, Yue Liandao, dan Bing Shao, mereka semua juga setuju. Soal tentang 5 paviliun ini, itu hanya orang-orang tertentu saja yang baru mengetahuinya. Tentu saja, mereka memang berniat untuk merahasiakan hal ini pada awalnya dari tetua tingkat tinggi. Tetapi Hei An tidak ingin suatu saat nanti terjadi kesalahpahaman, antara 5 paviliun dengan tetua tingkat tinggi lainnya. Maka dia memutuskan untuk semua para tetua tingkat tinggi, mereka harus mengetahui hal itu. Lalu untuk tetua biasa, mereka belum berhak untuk mengetahui tentang 5 paviliun tersebut. Jadi, rapat besok akan diadakan hanya untuk petinggi sekte saja, dan besok tidak ada tetua biasa yang akan diikut sertakan oleh Hei An. Setelah itu Hei An sibuk untuk mengatur tempat tinggal, dan bagian para murid luar, murid dalam, maupun murid inti dari Sekte Langit. Tentu saja dia dibantu oleh beberapa tetua untuk mengatasi itu. Dengan lancar Sekte Langit mulai bisa teratur pada malam itu, jadi besok kemungkinannya semua sudah rapi, dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Hei An dan Lin Tian sebelumnya. Di Istana Barat, semua wanita di sana telah makan dengan lahap, masakan yang dibuat oleh Lin Tian. Sedangkan Lin Tian hanya menghela nafas tanpa daya, ketika melihat bahwa dia telah menjadi pelayan bagi para wanita-wanita di sini. Untung saja kucing itu tidak ada di sini. Jika tidak, mungkin dia akan tertawa dengan gembira melihatku seperti ini, desah Lin Tian. Hah, kenyang sekali, ucap Chu Xier dengan wajah puas setelah selesai makan. Terlihat Chu Xier dan yang lain juga tersenyum puas, dengan makanan yang dibuat oleh Lin Tian. Baiklah, besok kamu harus membawa kami ke tempat yang telah dijanjikan tadi, karena aku ingin istirahat dulu, ucap Xiaomi Er yang terlihat puas sambil berdiri, dan kemudian dia pergi dari sana. Sama halnya dengan 3 wanita lainnya juga, mereka semua pergi dengan puas dan meninggalkan Lin Tian dengan wajah yang menyedihkan. Melihat hal itu, Ying Huan dan Ling Suer hanya dapat menggelengkan kepala mereka. Saudara Ying, aku pergi dulu, ucap Yang Zi. Jing Er, bawa mereka ke kamar, ucap Ying Huan. Baik Bu, balas Lin Jing sambil berdiri dan pergi bersama Yang Zi. Akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian yang langsung duduk di samping ibunya. Melihat wajah putranya yang sudah lega, Ying Huan hanya bisa tersenyum lembut. Dia sepertinya sudah tahu, kalau hal ini juga terpengaruh karena sifat baik anaknya. Meskipun dia kadang-kadang bersikap sombong, tapi dia sebenarnya baik di dalam hatinya. Oh iya Bu, aku ingin menanyakan sesuatu pada Ibu. Apakah boleh? Tanya Lin Tian. Oh, tentu saja boleh dong, balas Ying Huan. Lin Tian lalu mengangguk, dan Lin Tian mulai menceritakan tentang apa yang dia dengar dari Hei An kepada Ying Huan. Tentu saja setelah mendengar semua itu, Ying Huan terkejut sambil memandang putranya dengan wajah agak penasaran. Sayang, dari mana kamu tahu semua itu? Tanya Ying Huan dengan tersenyum. Ini bisa dibilang dari salah satu anggota kubu, jawab Lin Tian.
Sedangkan Ling Suer yang menyeduhkan teh untuk keduanya, dia juga ikut kaget dengan apa yang dia dengar barusan. Oh, jadi begitu ya. Memang benar, ibu adalah Dewi Es yang ada dalam ceritamu. Jadi begini, dulu, ibu terpaksa bereinkarnasi karena pernah bertarung dengan Dewi Phoenix Kegelapan, ucap Ying Huan Huan. Apakah ingatan ibu sudah kembali semua? Tanya Lin Tian. Karena biasanya jika seseorang bereinkarnasi, kadang-kadang itu akan butuh waktu yang lama untuk mengingat dirinya di masa lalu. Jadi dari apa yang dikatakan ibunya barusan, itu sudah jelas kalau ingatan Ying Huan Huan telah kembali semua. Tentu saja sudah, karena ibu berbeda dengan dewa yang lainnya. Setelah ibu bereinkarnasi saat ibu mencapai alam dewa, maka ingatan ibu akan kembali sepenuhnya, ucap Ying Huan Huan dengan tersenyum. Lalu, Lin Tian juga menanyakan tentang kenapa nama keluarganya Ying, dan bukanmu. Hal itu juga dijawab oleh Ying Huan Huan, dan itu memang atas pemberian dari Dewi Bunga. Dulu semua suku Es tidak tahu siapa dirinya, jadi setelah mereka mendapatkan pesan dari Dewi Bunga, mereka berpikir itu adalah pertanda baik. Maka dari itu, orang tua ibu memberikan nama Ying, itu agar berbeda dengan yang lainnya. Lin Tian mengangguk setelah mendengar itu. Tetapi ada satu hal yang tidak dia mengerti, yaitu bagaimana caranya sang ayah bisa mendapatkan hati ibunya. Setahu dirinya, bahkan di alam langit ibunya dikenal dengan wanita yang sangat dingin. Apakah kamu penasaran, kenapa ayahmu bisa bersama ibu? Tanya Ying Huan Huan sambil mencubit pipi Lin Tian. Iya bu, aku memang penasaran tentang hal itu, jawab Lin Tian sambil menghelus pipi yang dicubit oleh Ying Huan Huan. Baiklah, itu karena, ayahmu adalah orang yang sangat pekerja keras. Sebelumnya ibu dan ayahmu sering bertengkar, karena dia sangat sombong waktu sampai di dunia dewa, ucap Ying Huan Huan. Dulunya, Ying Huan Huan membenci sifat yang ditunjukkan oleh Lin Dong kepadanya. Jadi pada waktu Lin Dong dan Ying Huan Huan bertemu di sebuah pertandingan, mereka pun bertarung habis-habisan. Pada saat itu mereka bertarung dengan imbang, tapi Ying Huan Huan dapat dengan jelas berada di atas angin. Namun pria itu dengan keras kepala melawannya, dan akhirnya dia memeluk Ying Huan Huan dengan erat. Dan di saat itu juga, dia memaksa Ying Huan Huan untuk mengakui kekalahannya. Tapi karena Ying Huan Huan tidak mau menyerah, Lin Dong dengan kesal menciumnya di depan banyak orang. Karena kejadian itu, ini membuat dia merasa sangat malu, dan pada akhirnya menyerah karena malu. Setelah itu, lama-kelamaan hal itu menjadi cinta di antara kami. Begitulah pertama kali ibu bertemu dengan ayahmu, ucap Ying Huan Huan sambil mengenang masa lalunya. Lin Tian mengangguk-ngangguk, lalu dia berpikir sejenak. Sepertinya ayah jauh lebih berani daripada dia dalam hal wanita. Aku harus belajar dari ayah kalau begitu, agar aku tidak kalah dengan gadis-gadis itu lagi, ucap Lin Tian dengan wajahnya yang bertekad. Apakah kamu barusan telah mengatakan sesuatu? Tanya Ling Suer sambil menarik telinga Lin Tian. Tidak, Suer, aku tidak mengatakan sesuatu, ucap Lin Tian kesakitan. Jika kamu melakukan hal aneh lagi, jangan harap kamu bisa lepas dari hukumanku, ucap Ling Suer dengan tegas. Iya, ibu, sekarang tentang Mu Suanyin dan Sekte Es di dunia biru. Apakah itu ada hubungannya dengan suku Es kita? Tanya Lin Tian dengan serius. Kamu ceritakan dulu tentang mereka pada ibu. Tapi karena keluarga mereka bernama Mu, itu mungkin saja. Tapi ceritakan saja dulu, ucap Ying Huan Huan sambil berpikir. Lin Tian juga mulai menceritakan tentang suku Es kepada ibunya dengan tenang, dan setelah Ying Huan Huan memikirkannya lagi, dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan Lin Tian itu. Baiklah, menurut ibu, mereka adalah bagian dari kita.
Tapi siapakah leluhur atau orang dari suku kita yang membangun sekte es di sana? Ibu sendiri juga tidak tahu, ucap Ying Huan dengan pasti. Lalu tentang fisik Suanyin, itu bagaimana Bu? Tanya Lin Tian kepada ibunya. Mungkin fisiknya sama dengan ibu, yaitu fisik es. Tapi jika ingin memastikan dan membuka segel dari fisik menantuku itu, ibu hanya dapat melakukannya setelah bertemu dengannya, jelas Ying Huan. Jika benar fisik Suanyin sama dengan dirinya, itu dapat dipastikan masa depan menantunya ini akan sangat luar biasa. Lin Tian juga mengangguk, dan dia hanya bisa menunggunya, sampai dia bisa membawa Suanyin ke dunia dewa. Dan setelah itu, barulah ibunya bisa melihat dengan pasti seperti apa fisik Suanyin itu. Ibu, apakah menurut ibu Dewi Phoenix kegelapan itu juga telah bereinkarnasi? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan itu, Ying Huan langsung mengerutkan keningnya. Hal itu bukanlah tidak mungkin, tapi dia yakin meskipun wanita itu bereinkarnasi, pasti ingatannya telah hilang. Kecuali jika dia memiliki sesuatu, dan itu dapat menyimpan ingatan masa lalunya. Mungkin saja, karena setahu ibu, wanita itu bisa jadi telah bereinkarnasi. Tapi di manakah dia bereinkarnasi? Ibu sendiri belum tahu, ucap Ying Huan. Kalau begitu, itu biarkan saja dulu. Oh iya Bu, aku lupa, aku adalah penerus dari Kaisar Langit sekarang. Bagaimana menurut ibu? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa? Seru Ying Huan langsung berdiri karena kaget. Penerus Kaisar Langit, anakku, bukankah ini bercanda? Ucapnya dan langsung memandang Lin Tian dengan tatapan aneh. Lin Tian hanya menghela nafas, dan mengeluarkan armor perangnya di hadapan Ying Huan dan Ling Suer. Di saat keduanya melihat armor itu, wajah Ying Huan berubah seketika. Lin Tian kemudian menceritakan di mana, dan kenapa dia bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Langit, serta tugas yang telah diberikan oleh Kaisar Langit kepadanya. Kamu. Ying Huan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan dia benar-benar tidak ingin anaknya seorang diri menanggung tanggung jawab yang sangat berat seperti itu. Ibu jangan terlalu khawatir, aku sudah terbiasa, dan anakmu ini juga sudah dewasa, ucap Lin Tian yang menghibur Ying Huan. Pada akhirnya, Ying Huan hanya dapat menerima hal itu dan menenangkan dirinya kembali. Baiklah, kamu kembalilah dulu. Besok ibu juga ingin melihatnya, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan selama ini di benua barat, ucap Ying Huan dengan tersenyum. Lin Tian mengangguk, lalu dia membawa Ling Suer pergi bersamanya. Tentu saja dia juga sangat ingin menghabiskan waktunya dengan Ling Suer, karena sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Melihat Lin Tian pergi, wajah Ying Huan terlihat agak berubah, dan tangannya terkepal dengan erat. Sepertinya aku dan Lin Dong harus ikut ke alam langit, itu agar kami bisa membantu anakku, ucap Ying Huan dengan wajah suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau anaknya akan menjadi penerus Kaisar Langit. Bahkan jika Lin Dong sendiri mendengar hal ini, pasti dia akan menjadi sangat kesal. Karena pada awalnya, dia ingin menghabiskan waktu di dunia dewa bersama keluarganya. Tetapi sekarang baik dia maupun Lin Dong, mereka sudah tidak bisa bersantai lagi, karena mereka harus mengembalikan kekuatan mereka ke puncaknya. Tentu saja dia juga akan memberitahu Ling Qingzu juga tentang masalah ini, karena dia dan Ling Qingzu adalah istri dari Lin Dong. Mungkin setelah mendengar cerita Ying Huan, sudah pasti Ling Qingzu tidak akan menahan kekuatannya lagi. Maaf, aku belum ada waktu untukmu, ucap Lin Tian sambil membelai wajah cantik Ling Suer. Ling Suer menggelengkan kepalanya karena dia juga mengerti, kalau Lin Tian memiliki tanggung jawab untuk dirinya maupun orang lain. Ling Suer hanya bisa bersandar ke pundak Lin Tian. Malam itu di atas istana barat yang sangat tinggi,
Baik Lin Tian maupun Ling Xuer tidak ada yang berbicara, dan mereka hanya saling menikmati waktu kebersama mereka di sana. Huf, adik, kenapa aku merasa pesonamu bahkan melebihi ayah ya? Aku sebagai kakak kandungmu, tidak bisa menolongmu terlalu banyak kalau soal ini, ucap Lin Jing yang melihat ke atas istana, dan itu adalah tempat di mana Lin Tian dan Ling Xuer saling menikmati malam mereka. Dia lalu memandang ke sebuah tempat di istana, di mana ada 4 gadis sedang memandangi ke arah Lin Tian dan Ling Xuer. Mereka semua hanya bisa mendesah, memang terkadang perasaan tidak dapat dipaksakan. Di pagi harinya, semua gadis-gadis itu sudah menunggu di depan istana, lalu di sana juga ada Ying Huan dan juga Lin Jing. Mereka semua sedang menunggu Lin Tian dan Ling Xuer datang. Karena menurut janji Lin Tian kepada mereka, dia ingin membawa mereka untuk melihat sesuatu yang menakjubkan. Tapi karena sudah hampir siang Lin Tian masih belum datang juga, dan itu membuat keempat gadis ini merasa kesal. Jancuk, awas saja jika kakak Lin tidak membawa kita ke tempat yang menarik, ucap Chu Xier dengan wajah kesal. Ying Huan melihat ke arah 4 gadis yang kesal itu, dan dia hanya dapat menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, karena di balik senyuman di wajah Lin Tian, itu ada tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Sebagai seorang ibu, dia juga sedih saat memikirkan hal itu. Kaisar Langit, kenapa? Ucap Ying Huan dengan wajah berat. Tidak lama di saat Ying Huan masih dalam pikirannya sendiri, 2 sosok muncul di hadapan mereka. Sosok itu seorang wanita dan seorang pria muda, dan keduanya terlihat memakai pakaian serba putih. Siapapun yang melihat keduanya, mereka pasti akan merasakan kalau mereka adalah pasangan yang sangat cocok. Karena wanitanya meskipun memakai cadar, tapi tetap jelas kalau dia adalah wanita yang sangat cantik. Sedangkan prianya juga sangatlah tampan, dan pria tampan seperti itu bisa dihitung dengan jari di dunia dewa. Maaf aku terlambat, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Cih, keempat gadis itu memalingkan wajah mereka karena kesal, dan mereka juga iri ketika melihat Lin Tian dan Ling Xuer berpegangan tangan. Lin Tian hanya dapat menghela nafas tanpa daya, lalu dia berdiri di depan semua wanita itu, dan kemudian merobek ruang tepat di depan mata semua gadis tersebut. Ayo masuk, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ying Huan segera masuk, lalu diikuti oleh Ling Xuer dan Yang Zi, dan kemudian keempat gadis itu pun masuk ke dalam robekan ruang tanpa pedulikan Lin Tian lagi. Setelah mereka masuk, Lin Tian pun juga ikut masuk. Setelah Lin Tian masuk, ruang di istana itu pun kembali tertutup. Setelah tiba di tempat lain, semua wanita itu terkejut-kejut. Karena ternyata, mereka semua dibawa ke tempat tanah kematian oleh Lin Tian. An-er, kenapa kamu membawa kami ke sini? Tanya Ying Huan. Lin Tian tidak menjawabnya, lalu dia mengeluarkan sebuah token ungu, tapi ada warna emasnya dari cincin spasialnya. Lalu sebuah lubang spasial terbentuk di depan mereka, dan semua wajah wanita itu seketika saja berubah, di saat mereka melihat pemandangan yang ada di dalam lubang itu. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.